Selamat datang di channel Natalius Nata. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi lainnya. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini dengan klik tombol like. Kemudian tuliskan pendapat-pendapat Anda di kolom komentar. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke orang-orang lain dengan cara klik tombol share. Pada video kali ini saya akan berbagi soal-soal figural yang sangat melegenda yang sangat sering keluar. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh soal padanan hubungan piramid Mesir. Jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, kita harus bisa memahami kata kuncinya. Sebagai contoh, piramid ini merupakan nama tempat bersejarah. Dan Mesir itu merupakan nama sebuah negara yang memiliki tempat bersejarah tersebut. Langsung saja kita tinggal pilih di sini sesuai dengan kata kuncinya. Cina, Baronsai. Cina bukan merupakan nama tempat bersejarah, melainkan nama sebuah negara, dan Baronsai bukan nama negara. Berarti yang E jawabannya salah. Kemudian yang pilihan D, prasasti. Prasasti di sini betul merupakan nama tempat bersejarah, tetapi Lingga bukan merupakan nama sebuah negara. Jadi jawaban yang D salah. Kemudian yang C, Kairo, itu bukan merupakan nama tempat bersejarah, dan Timur Tengah juga bukan merupakan nama sebuah negara. Kemudian yang B, Candi, betul itu adalah nama sebuah tempat bersejarah, tapi kota itu bukan sebuah negara. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Borobudur merupakan sebuah tempat bersejarah dan Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki tempat bersejarah negara Borobudur tersebut. Jadi jawabannya adalah yang pilihan A. Berikutnya, ini contoh soal jenis soal kelompok kata. Berdasarkan soal-soal ini, pilihan jawabannya itu adalah nama-nama kelompok kata hewan. Nah, bagaimana cara kita menemukan kata kuncinya? Kata kuncinya di sini kalau soal seperti ini yaitu adalah kelompok kata hewan liar dan hewan peliharaan. Yang A, zebra, itu adalah kelompok kata hewan liar. Yang B, singa, juga kelompok kata hewan liar. Yang C, harimau, adalah kelompok kata hewan liar. D, kuda, adalah kelompok kata hewan peliharaan. E, jerapah, adalah kelompok kata hewan liar. Jadi jawabannya adalah yang D, kelompok kata hewan peliharaan, yaitu kuda. Berikutnya, ini adalah contoh soal deret angka larik 1. 2, 4, 6, 8. Titik-titik dan titik-titik. Bagaimana cara kita menentukan? Kalau menemukan soal yang seperti ini berupa deret angka larik 1, ini masih mudah ya Bapak Ibu. Karena kita tinggal menambahkan 2 di setiap poinnya. Kita langsung saja di sini. Kita tinggal tambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya juga sama. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. Berarti pilihan jawaban yang ada di sini adalah 10 dan 12. Jadi jawabannya adalah yang D, 10 dan 12. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh soal deret angka larik 2. Jika menemukan ada contoh soal yang memiliki larik 2 seperti ini, berarti langkah pertama kita pisahkan dulu dari masing-masing larik yang ada. Larik yang pertama adalah A, C, E, dan larik yang kedua adalah 3, 6, 9. Nah, kita harus menjawab dulu di larik yang pertama, A, kemudian ada B, menjadi C. Dari C ada D menjadi E. Dari E ada F menjadi G. Maka
jawaban di larik pertama sudah ketemu, yaitu G. Kemudian di larik yang kedua ada 3 ditambahkan 4 dan 5 menjadi 6. Kemudian ditambahkan lagi 7 dan 8 menjadi 9. Kemudian ditambahkan lagi 10, 11 menjadi 12. Maka jawaban dari masing-masing larik yang ada sudah ketemu, yaitu larik G dan 12. Maka jawabannya adalah yang E, G dan 12. Dan begitu juga jika menemukan soal-soal larik baik larik 3 dan seterusnya. Jadi banyak contoh soal yang berkaitan dengan deret angka larik ini bisa ditambahkan, dikurang, dikali, dibagi, bahkan ada yang ditambahkan, kemudian dikurang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ini adalah soal-soal yang berupa gambar. Dimana jika rekan-rekan melihat pada gambar ini adalah gambar yang sesuai dengan arah jarum jam dalam perputaran gambarnya. Kita bisa melihat untuk yang pilihan A ini menunjukkan bahwa perputaran gambarnya sesuai dengan arah jarum jam, yaitu ke sebelah kanan. Kemudian yang B juga masih sesuai dengan arah perputaran jarum jam ke sebelah kanan. Kemudian yang C juga masih sama, perputaran gambar ini masih sesuai dengan arah jarum jam ke kanan. Kemudian yang D juga masih sesuai, yaitu perputaran gambarnya masih sesuai dengan arah jarum jam. Sedangkan yang E, perputaran gambar yang E, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, di mana gambar ini berputarnya ke sebelah kiri. Jadi untuk soal yang seperti ini, jawabannya adalah yang E. Berikutnya, ini adalah pola soal yang berbentuk gambar. Jika menemukan soal seperti ini, berarti rekan-rekan semua harus bisa menentukan dulu apa yang membedakan dari gambar-gambar yang ada. Berdasarkan gambar ini, rekan-rekan harus pahami, ini adalah soal yang berupa gambar di mana kita harus bisa membedakan berapa sisi dari masing-masing gambar yang ada. Poin yang A, ini gambarnya terdiri dari 4 sisi. Poin yang B juga 4 sisi. Poin yang C juga 4 sisi. Poin yang D juga 4 sisi. Sedangkan poin yang E itu terdiri dari 6 sisi yang ada. Berarti yang membedakan dari gambar yang lain adalah yang E. Maka jawaban dari gambar soal yang seperti ini adalah yang E. Untuk jenis soal gambar yang berikutnya, ini kita diminta untuk menentukan apa gambar selanjutnya dari 4 gambar yang sudah ada. Caranya, di gambar yang pertama terdapat 1 titik, yang kedua 2 titik, gambar yang ketiga terdapat 3 titik, gambar yang keempat terdapat 4 titik, berarti di gambar yang kelima harus terdapat 5 titik. Namun yang harus diingat, di masing-masing gambar itu di bawahnya terdapat diarsir atau di kotak masing-masing. Gambar yang pertama itu di kotak dengan 4, yang kedua ada 3 kotak di bawah, yang ketiga ada 2 kotak di bawah, yang keempat ada 1 kotak, berarti yang kelima tidak ada kotak di bawahnya. Berarti berdasarkan kesimpulan tersebut, di atasnya 5 titik, di bawahnya tanpa kotak. Berarti pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, rekan-rekan semua, itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komentar, dan share. Terima kasih.